Kisah cinta mistis Raden Sancaka, episode ke-8 Lastri, tidak tahu menahu tentang larangan menangkap lele Truno. Ia baru mendengarnya setelah peristiwa nahas menimpa dua pemuda begajulan di desanya. Suito dan Sutik mendadak kehilangan kewarasan mereka sehari setelah menangkap ikan di sungai. Ayah Suito, Karman, panik bukan kepalang saat menemukan seekor lele Truno di dalam ember di bawah ranjang anaknya. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke rumah Mbah Jiwo. Kamu harus mengembalikan ikan itu ke sungai, tempat asalnya ditemukan. Perintah Mbah Jiwo dengan nada murka. Karman segera mengikuti perintah itu. Namun, 3 hari berlalu. Kondisi Suito tak kunjung membaik. Karman kembali lagi ke rumah Mbah Jiwo. Menangis terseduh-seduh. Kebahagiaannya setelah keming kambingnya melahirkan, kini lenyap tak bersisa. Ada satu lele yang belum dikembalikan. Kamu harus mengembalikan semuanya, tegas Mbah Jiwo. Tapi hanya satu yang saya temukan di rumah, Mbah, sahut Karman putus asa. Tanyakan itu pada teman-temannya. Karman kebingungan. Ia mencari Sutik. Tapi rumah pemuda itu selalu sepi. Akhirnya, ia menghampiri Robert yang sedang nongkrong di warung. Karman ingat, malam itu Suito pergi bersama Sutik dan Robert setelah mereka melihat kambingnya yang baru melahirkan. Hari itu kalian pergi bertiga kan? Tuding Karman. Robert terkejut. Kami memang pergi bersama, Pak. Tapi saya pulang duluan karena sudah lelah. Memangnya kenapa? Wito memiliki lele Truno di kamarnya. Apa hari itu? Kalian mencari lele Truno ke sungai? Mata Robert membelalak. Awalnya ia ragu untuk mengaku, karena sudah berjanji pada teman-temannya. Namun, setelah mendengar Suito menjadi gila, ia pun menceritakan semuanya. Robert menebak, satu lele lainnya pasti ada di rumah Sutik. Sayangnya, saat Karman mendatangi rumah Sutik lagi, yang ia temui bukanlah si empunya rumah, melainkan Pramono. Paman Sutik, orang tua Sutik, memintanya menjaga rumah agar tidak kosong. Mereka berangkat ke kota untuk mengobatkan Sutik yang mendadak berkelakuan aneh. Terang Pramono keesokan petangnya. Kata dokter, di rumah sakit daerah. Sepertinya dirujuk ke rumah sakit jiwa yang ada di pusat kota. Lalu, apa ada lele Truno di rumah ini? Tanya Karman penuh cemas. Apa itu lele Truno? Pramono mengernyitkan dahi. Bingung, saya baru mendengar istilah itu. Itu ikan lele yang tinggal kepala sama tulangnya saja. Tapi tidak mati. Ikan itu hidup. Olah, ikan itu sudah saya buang ke kebun pagi tadi. Lalu saya bakar bareng sampah pas habis nyapu. Goblok! Kenapa dibuang dan dibakar? Karman tak kuasa menahan emosi. Ia bangkit dan mencengkeram kerah baju Pramono. Pramono tergagap. Saya nggak tahu kalau ikan itu hidup. Saya kira Sutik iseng naruh kepala sama duri ikan di ember. Ikannya juga nggak gerak-gerak. Jadi, saya pikir itu hanya sampah. Tanpa berkata-kata lagi, Karman yang murka dan panik gegas berlari ke halaman belakang. Di sana ada sebuah lubang besar di tanah yang biasa disebut jublang, tempat warga membakar sampah. Meski di dalam jublang itu hanya tersisa abu, Karman nekat melompat turun. Ia mengais-ngais sisa bakaran, berharap menemukan sisa lele gaib itu. Pramono yang keheranan melihat tingkah Karman berteriak dari atas jublang. Apa sebegitu pentingnya kepala dan tulang lele itu? Binatang itu tidak mungkin masih hidup tanpa memiliki daging di tubuhnya kan? Ikan itu adalah ikan istimewa. Kalau nggak bisa menemukannya, anakku dan keponakanmu nggak akan bisa sembuh selamanya. Mata Pramono membelalak dengan mulut melongo. Meski ragu, ekspresi Karman yang begitu serius membuatnya ikut melompat turun. Mereka berdua mengais abu sisa bakaran, mencari tulang ikan yang tak kunjung ditemukan. Air mata Karman terus mengalir, meratapi nasib anaknya. Akhirnya, Suito yang malang harus berakhir di pasungan. Sementara Sutik, karena keluarganya lebih berada, bisa dirawat di rumah sakit jiwa. Itulah akibatnya kalau serakah dan tidak bisa menjaga amanah. Mbah Jiwo bertutur kepada Samut di teras rumahnya. Seperti biasa, rokok patek tak pernah lepas dari tangannya. Sudah dikasih tahu, jangan ditangkap. Malah mengajak orang lain. Bukannya bersyukur bapaknya dapat rezeki, ini malah serakah. Ingin memelihara lele Truno biar dapat untung lebih banyak. Inilah akibatnya kalau manusia nggak tahu caranya bersyukur. Nggak usah dikasihani, biar dirasakan sendiri buah perbuatannya. Samut
hanya diam, menatap langit malam yang dihiasi bulan sabit muram. Tapi, apa lele Truno itu bisa mati karena dibakar, nah? Bukankah dia binatang gaib? Tanyanya setelah beberapa saat. Asap putih mengepul dari mulut Mbah Jiwo. Ia terkekeh renyah, lalu menghela napas panjang. Sebenarnya ikan itu tidak mati. Lalu, di mana sekarang? Kejar Samut, penasaran. Entahlah, mungkin sudah dikembalikan ke sungai oleh pemilik aslinya. Pemiliknya? Siapa pemilik aslinya? Apa dia lelembut yang menikah dengan Lastri? Mbah Jiwo tidak pernah menjawab pertanyaan itu. Sementara itu di rumah Lastri, Raden Sancaka tengah termenung menatap bulan sabit. Tiba-tiba, ia merasakan sebuah pelukan hangat dari belakang. Lastri memeluknya erat. "Kamu belum tidur?" tanya Raden Sancaka lembut, sambil mengusap tangan Lastri yang melingkar di perutnya. Kehangatan tubuh istrinya selalu menjadi hal yang ia sukai. Raden juga belum tidur, balas Lastri. Kenapa Raden masih melamun di sini? Apa Raden masih marah pada orang-orang yang menangkap lele Truno itu? Senyum Raden Sancaka mengembang. Ia membalas pelukan Lastri. Tidak. Kedua lele itu sekarang sudah kembali hidup bersama. Manusia yang lancang itu juga sudah mendapatkan karma dari perbuatan mereka. Semua telah impas. Lalu, kenapa Raden termenung di sini? Apa Raden menyesal telah menikahi saya? Mana mungkin. Raden Sancaka menunduk, menatap lekat wajah istrinya. Kamu adalah kebahagiaanku, Lastri. Jangan pernah berpikir seperti itu. Jadi, Lastri masih belum puas. Aku hanya penasaran. Desah Raden Sancaka gundah. Mengapa ayahanda dan ibundaku tidak juga menjawab semua pesan yang kukirimkan melalui telepati? Mereka tidak pernah menjawab apapun yang kukatakan. Dan ini tidak biasanya terjadi. Menyadari raut wajah suaminya yang mendadak penuh beban, Lastri melepaskan dekapannya. Ia menatap sang suami lekat-lekat. Mungkinkah mereka marah dengan pernikahan kita? Terima kasih sudah menonton episode ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah Raden Sancaka dan Lastri. Sampai jumpa di episode berikutnya.